Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa lagi dalam Verbum Domini edisi hari ini. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita pada hari ini. Sebelum kita merenungkan lebih jauh tentang sabda Allah hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya apa maksud perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, sabda Allah hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang hati yang baik, dan hati yang baik itu berbuah ketekunan. Dalam bacaan Injil,
Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dan dalam perumpamaan itu dia mengumpamakan bahwa firman Allah itu seperti benih yang ditaburkan oleh sang penabur itu sendiri. Dan di sini sang penabur itu sendiri adalah Allah. Allah dengan kasih-Nya, dengan cintanya, Dia menginginkan agar kita manusia memperoleh hidup yang layak, memperoleh hidup yang baik di dalam dunia ini. Dengan demikian, Allah memberikan firman-Nya kepada kita. Dan firman-Nya ini diberikan kepada kita agar kita mampu bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa melaksanakan kehendak-Nya, melaksanakan firman yang telah Ia berikan itu, yang sebenarnya firman itu berguna bagi diri kita sendiri dan sesama di sekitar kita. Bagaimana Allah memberikan firman itu kepada kita setiap hari. Dan Allah menginginkan agar firman itu bertumbuh subur dan baik. Pertanyaan bagi kita, bagaimana sikap kita, hati kita dalam menerima firman itu? Dalam bacaan yang telah kita dengar menceritakan tentang bagaimana perumpamaan penabur yang menaburkan benihnya. Dan di sana ada 4 tempat. Yang pertama di pinggir jalan, benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, benih yang jatuh pada bebatuan. Dan yang ketiga, benih yang jatuh pada semak duri. Dan yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Allah menginginkan agar kita seperti tanah yang baik, yang menerima benih itu, lalu menggandakan benih itu menjadi berlipat ganda. Dan itu adalah firman Allah sendiri. Benih yang dimaksud adalah firman Allah. Dan firman Allah itu hendaklah kita bagikan setelah kita mendengarnya, setelah kita merenungkannya, lewat khotbah-khotbah, lewat bacaan-bacaan rohani, ataupun lewat pengajaran-pengajaran dari magisterium, tradisi gereja, ataupun yang terpenting kitab suci. Dari situ kita memperoleh firman Allah. Kita dapat mengetahui tentang kehendak Allah itu. Dan setelah kita mengetahui tentang kehendak Allah itu, hendaklah kita pun membagi-bagikannya kepada sesama. Di sanalah ada buah yang dihasilkan. Dan situasi tanah atau keadaan tanah yang 4 keadaan itu menggambarkan pribadi kita masing-masing. Di dunia ini dengan berbagai karakter manusia, berbagai latar belakang, dan memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Di sini Yesus mau mengungkapkan lewat bacaan pada hari ini bahwa di dunia ini setiap orang berbeda-beda kepribadiannya. Ada yang menerima sabda itu, tetapi karena banyak godaan, karena banyak tantangan, dia tidak bertahan dengan sabda itu, dengan kehendak Allah yang seharusnya dia kembangkan, dia lipat gandakan. Tetapi karena dihimpit oleh kekhawatiran, kecemasan dunia, orang menjadi kecil hati, bahkan orang tidak mampu melaksanakan kehendak Allah itu sendiri. Tentu kita tahu bahwa kehendak Allah ialah berbuat baik, mengasihi Allah yang pertama, dan juga mengasihi sesama di sekitar kita. Ini adalah kehendak Allah yang senantiasa Allah mau agar kita sebagai manusia melipat gandakan kasih-Nya itu. Ketika Allah mengasihi kita secara total, kita pun diharapkan agar mampu mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama di sekitar kita. Ketika kita mampu memiliki hati yang baik,
maka di sana akan berbuah ketekunan. Ketekunan yang dimaksud artinya bahwa kita mampu untuk menjalankan kehendak Allah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah? Kita dapat mengetahui kehendak Allah ketika kita mampu membuka diri pada Allah, agar Allah mampu menumbuhkan benih firman-Nya itu di dalam hati kita. Yang pertama, kita membuka diri kepada Allah, dan juga kita mampu merenungkan tentang kehendak Allah, tentang apa yang diinginkan Allah agar kita perbuat, dan setelah merenungkannya, kita menjalankannya dalam keseharian hidup kita. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, semoga dengan merenungkan sabda hari ini, kita semakin bertumbuh, berkembang dalam iman, dalam harap dan kasih. Karena di sana itulah kita mampu menghasilkan buah yang berlimpah. Ketika kita memiliki hati yang baik, maka kita akan mampu berbuah, dan bukan hanya berbuah tetapi mampu berbuah dengan melimpah. Semoga rahmat Tuhan membantu kita sekalian.